Shalom teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita bakalan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Tresno Yesus jeru banget. Tresno Yesus jeru banget. Tresno ku 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 jeru banget. Jeru banget. Jeru banget. Kami anak-anak terang,
kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang. Kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu, di dalam acara kita menyembah kepada Tuhan. Pagi ini adik-adik ketemu lagi dengan Pak Wanto, yang pagi ini akan membawakan cerita, membawakan firman untuk adik-adik semuanya. Tetapi sebelumnya, adik-adik boleh ambil buku kalian, alat tulis kalian, Alkitab kalian, semuanya disiapkan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Apa yang perlu pagi ini ditulis, supaya kalian bertambah pintar, ditambah pengetahuannya di dalam mengenal akan firman Tuhan. Nah, sudah siap? Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, kita mau tunduk kepala, kita lipat tangan semuanya. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau dengan membawa hati kami, membawa hidup kami Bapa. Puji-pujian sudah kami naikkan kepadamu Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau boleh menjadi bakaran dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar tentang firman Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami lebih mengerti dan lebih mengerti akan firman Engkau Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau bersama Roh Kudus ada di tempat kami, ada di dalam rumah kami, ada di dalam hati kami Bapa. Sehingga pagi ini apa yang disampaikan oleh guru kami semuanya boleh menjadi penerangan di dalam
Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, setelah kita menyanyi bagi Tuhan, tiba saatnya kalian mendengar firman Tuhan. Pak Wanto akan mulai membagikan cerita, membagikan pengalaman, membagikan kebenaran firman Tuhan untuk Anda. Nah, adik-adik, 2000 tahun yang lalu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, bukan karena dosa Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita semua. Dosa adik-adik, dosa Pak Wanto, dosa orang tua kita semuanya. Dan Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita semuanya. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus bangkit dari mati, dari kematiannya. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, supaya mereka percaya bahwa guru yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa, sanggup mengalahkan maut dalam 3 hari. Setelah mereka berkumpul, setelah mereka banyak murid-muridnya tahu bahwa oh ini benar Tuhan kami yang kami sembah, inilah Yesus yang kami ikuti, sudah bangkit. Maka pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus mulai naik ke surga, kembali ke Bapa di surga. Nah, ketika murid-murid ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga, mereka sedih. Karena apa, adik-adik? Itu karena mereka tidak punya guru lagi, mereka tidak punya pembimbing lagi, mereka tidak punya pengajar lagi. Berpikir mereka seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tahu, dan mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut. Ketika aku kembali ke rumah Bapa, aku akan mengirimkan roh untuk engkau, roh penghibur, roh penyemangat, roh penyelamat untuk engkau, supaya engkau tetap ada dan ada dan ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, Tuhan Yesus naik ke atas surga. Dan Tuhan Yesus berpesan, tinggallah di dalam loteng bait Allah di Yerusalem. Di sana kamu berdiam diri, di sana kamu berdoa, di sana kamu menyembah Tuhan. Jangan punya pikiran lain, jangan kemana-mana. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus ini sangat taat, sangat setia, dan nurut akan Tuhan. Mereka tinggal di dalam bait Allah, mereka menyembah, mereka berdoa, mereka bermazmur, meninggikan nama Tuhan. Nah, ketika mereka menyembah, mereka berdoa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tidak ada hal yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi atas mereka. Hari yang ke-6, 7, 9, ya, tetap biasa. Tidak terjadi apa-apa. Hari yang ke-10, ketika mereka menyembah, ketika mereka menaikkan ucapan syukur, mereka dengan sungguh-sungguh berdoa, tiba-tiba ada suara gemuruh dan ada seperti api turun di atas mereka. Turun, turun, dan turun seperti lidah api. Dan mereka bisa berbahasa-bahasa lain, tidak seperti biasanya. Mereka bisa berbahasa yang mereka nggak ngerti. Itulah yang namanya bahasa roh. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, adik-adik, Pak Wanto mau tanya. Ketika kalian diperintahkan untuk tinggal di rumah, ketika kalian diperintahkan untuk tinggal diam di rumah oleh orang tua kalian, atau mama kalian, papa kalian, apalagi pada masa sekarang, ini adalah masa pandemi, masa COVID, yang benar-benar kita harus menjaga jarak dengan teman-teman yang lain, supaya kita tetap sehat. Apakah kalian nurut? Puji Tuhan, kalau kalian nurut, itu luar biasa.
ketika kalian nurut di dalam rumah, di dalam aturan, maka kalian akan sehat. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka nurut tinggal di bait Allah, mereka nurut tinggal di loteng, dan mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau kalian nurut tetap tinggal di rumah, tidak bermain, tidak kesana kemari, kalian akan mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu apa? Kesehatan. Kita bisa kumpul, kita bisa sehat, kita bisa luar biasa. Karena masa sekarang, masa pandemi ini adalah masa-masa yang rawan untuk setiap orang kena penyakit COVID-19. Nah, Pak Wanto akan kembali ke ceritanya lagi. Adik-adik, orang-orang yang percaya ini, orang-orang yang tinggal di dalam bait Allah ini, orang-orang yang sangat luar biasa ini, mereka ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak tinggal diam. Mereka membagikan cerita, mereka membagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, mereka kemana? Mereka berkumpul. Mereka berkumpul, 1-2 orang, mereka menceritakan apakah ini, apa yang terjadi, apa ini. Itulah adik-adik. Nah, sekarang Pak Wanto tanya, kenapa setiap hari Minggu kalian diajak mama kalian, diajak papa kalian untuk pergi ke satu tempat, ke gereja? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kalian bisa mendengar firman Tuhan bersama teman-teman yang lain. Kalian bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan bersama-sama lain. Nah, gereja ini satu bentuk kebersamaan, satu bentuk kesatuan anak-anak atau orang-orang percaya untuk bersekutu di dalam Tuhan. Orang-orang percaya ini benar, mereka bersekutu, mereka bercerita, mereka membagikan cerita apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah terima di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini Bapak, anak-anak gereja. Nah, gereja itu, adik-adik, gereja berasal dari bahasa Yunani. Bahasa apa? Iya, betul, Yunani. Eklesia. Bahasa Yunani, eklesia. Yang artinya apa, adik-adik? Eklesia berarti adalah sekumpulan orang-orang percaya yang diutus keluar dari rumah untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Eklesia berarti sekumpulan orang-orang percaya yang diutus keluar menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini arti kata gereja, ya, arti kata gereja. Nah, orang-orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ini, mereka keluar, nggak tinggal diam di loteng bait Allah lagi, tapi mereka keluar membagikan firman Tuhan, apa yang dia terima. Ini loh, ketika aku bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, selama 10 hari saya berdoa, selama 10 hari saya mengagungkan nama Tuhan, saya mendapat baptisan Roh Kudus, saya mendapatkan urapan Roh Kudus. Nah, itu adik-adik, ketika kalian setia, kalian nurut di dalam rumah, tidak hanya bermain game, tidak hanya melakukan hal-hal yang biasa aja, tetapi ketika kalian nurut di rumah, kalian membaca firman Tuhan, kalian menyembah Tuhan, berdoa. Dan ketika kalian menyembah Tuhan, berdoa, Tuhan memberikan sesuatu di pikiran kalian. Oh, ini aku harus memberitakan ini, harus memberitakan firman Tuhan, harus firman Tuhan mengenai ini. Kalian bisa bagikan itu kepada orang mama kalian, kepada papa kalian, kepada teman-teman kalian. Caranya gimana? Karena saya nggak bisa keluar nih Pak Wanto. Caranya gimana? Sekarang ada HP. Kalau teman-teman kasih WhatsApp, tulis di WhatsApp ini, ketika saya belajar firman Tuhan, saya dapat ini. Itu yang Tuhan ingin. Nah, kalian juga mulai belajar melayani. Kalian belajar melakukan firman Tuhan sebagai pelayan Tuhan, membagikan firman Tuhan itu. Nah, adik-adik, saat ini memang
sedang masa-masa rawan COVID-19. Penyakit corona itu sedang menggegerkan dunia. Tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan manusia, tetapi ketika kita punya Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji nama Tuhan, Tuhan pasti luar biasa. Nah, sekarang memang kalian sedang online, kalian tidak datang ke gereja, tapi gereja itu tidak hanya berarti bangunan. Kalian bersekutu dengan mama kalian, kalian bersekutu dengan papa kalian, kalian bersekutu dengan kakak adik kalian, itu juga sebuah gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya atau jemaat yang percaya kepada Tuhan. Itu arti yang pertama. Arti yang lain adalah gereja merupakan satu bangunan tempat. Mungkin orang-orang sekarang itu berpikir bahwa gereja itu apa ya? Gereja itu bangunan tempat di mana berkumpulnya orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kalian sudah tahu awal dari kata gereja itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya sekumpulan orang-orang percaya yang diutus keluar dari rumah untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu eklesia. Kemudian arti gereja yang sekarang kalian juga ngerti bahwa gereja adalah sekumpulan orang-orang atau jemaat yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan persekutuan di hadapan Tuhan. Yang kedua, arti gereja adalah bangunan, satu tempat di mana tempat berkumpulnya orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Pak Wanto percaya ketika Pak Wanto bercerita seperti ini, kalian sudah menulis arti kata gereja itu eklesia artinya apa, terus arti gereja itu apa, kalian sudah menulis. Baca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kalian bisa baca itu. Sekali lagi Pak Wanto mau katakan bahwa ayat firman Tuhan pagi ini diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kalian belajar di situ tentang bagaimana hidup jemaat yang mula-mula. Mereka setia, mereka nurut akan firman Tuhan, dan mereka taat akan firman Tuhan. Pak Wanto juga percaya bahwa kalian anak-anak adalah jemaat yang mula-mula, anak-anak yang nurut, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, baik itu terhadap firman Tuhan, terhadap mama kalian, papa kalian, orang tua kalian, terhadap aturan-aturan yang ada pada saat ini. Tidak boleh keluar, harus memakai masker, mencuci tangan. Nah, itu adik-adik, kalian percaya, Pak Wanto percaya bahwa kalian akan nurut. Kalian tidak usah ngeyel supaya kalian tetap sehat. Kalau kalian nurut, kalian tetap sehat, kalian tetap luar biasa di hadapan Allah. Puji Tuhan. Nah, sekarang tutup Alkitab kalian, tutup buku kalian. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, yang mengajarkan kami untuk kami setia, yang mengajarkan kami untuk kami taat akan firman-Mu Bapa. Kami tinggal diam di dalam rumah, kami tinggal diam di dalam rumah kami Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca Alkitab Bapa, sehingga nanti ketika Tuhan memberikan pengertian kepada kami, Engkau mengajarkan kami akan membagikan pengalaman kami kepada orang lain, kepada teman kami, kepada mama kami, kepada orang tua kami, sehingga mereka juga mengerti tentang firman Tuhan, mereka juga mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelajaran pagi ini Bapa, kami bersyukur dan mengucap syukur atas Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.